Pajak, kembali lagi di Let's Talk About Tax, Let's Deep Talk on Podcast. Hai kawan pajak, Let's Talk kembali lagi dengan episode paling baru terkait dengan IPBK. Mungkin banyak dari kawan pajak yang sudah mengenal istilah dari IPBK ini. Tapi banyak juga dari kawan pajak yang belum paham mengenai garis besar dari IPBK ini. Maka dari itu, Let's Spot hadir dengan episode ketiga ini dengan mengangkat tema IPBK sebagai bahan utamanya. Bersama dengan narasumber saya Bapak Aris Subroto selaku tim penyuluh pajak KPP Madya 2 Jakarta Utara. Oke Pak Ari, aku sudah bersama dengan Pak Ari nih. Halo Pak Ari, apa kabar? Halo, apa kabar Karisma? Sehat Bapak, bagaimana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Karisma gimana? Sehat, Alhamdulillah. Bahagia nih Pak ya? Happy selalu? Happy selalu lah. Karisma juga kan? Amin. Lihat dari pancaran wajahnya. Oke, insya Allah. Ini udah siap nih Pak untuk mengedukasi kawan pajak semua terkait dengan IPBK nih? Siap, selalu siap untuk mengedukasi ya Karisma. Karena kita fungsional penyuluh dituntut selalu siap untuk mengedukasi kawan pajak. Oke, bersama kita akan mengedukasi kawan pajak semua terkait dengan materi kita pagi hari ini. Oke, nah kita kan ini lagi bahas mengenai IPBK. Sebelum kita jauh-jauh nih ya membahas tentang IPBK Pak Ari, aku ingin tanya sih, IPBK ini sebenarnya apa Pak Ari? Baik Karisma, saya akan mencoba menjawab. Jadi IPBK adalah permohonan pemindah bukuan secara elektronik, secara online, jadi terobosan baru dari Direktorat Jenderal Pajak. Ada layanan baru di DJP online, namanya IPBK, jadi wajib pajak atau kawan pajak dapat melakukan permohonan pemindah bukuan secara elektronik, secara online tentunya Kak Risma, seperti itu. Berarti IPBK ini itu adalah layanan baru yang berkaitan dengan fasilitas untuk wajib pajak mengajukan permohonan pemindah bukuannya secara online, begitu Pak Ari? Betul, jadi pemindah bukuan sendiri kan selama ini kita lakukan secara manual ya, baik wajib pajak datang ke kantor pajak terdaftar ataupun via surat di jasa kurir. Ekspedisi. Oke. Nah, dengan adanya layanan IPBK ini ada layanan baru berupa permohonan pemindah bukuan secara online, secara elektronik begitu Kak Risma. Jadi wajib pajak tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor gitu ya. Jadi semua sudah bisa dilakukan secara mandiri, secara online, begitu Pak Hari. Elektronik seperti itu. Oke. Nah Pak, IPBK ini kan adalah terobosan baru dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, apakah IPBK ini tuh dengan layanan barunya ini bisa untuk memproses semua jenis pemindah bukuan, Bapak? Baik, Karisma. Untuk tahap awal, IPBK ini baru bisa diproses permohonannya untuk satu NPWP yang sama ke masa antara pemindah bukuan dari masa ke masa. Jadi untuk selain seperti itu, yang pemindah bukuan dari PBK ke masa, dari NOP, pergantian NOP seperti itu belum bisa, dan hanya untuk kode billing yang dibuat oleh DJP, dititipkan oleh DJP. Untuk kode billing yang dititipkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJP belum bisa. Oke, berarti IPBK dalam tahap pertama ini bisa dikatakan masih dalam proses penyempurnaan begitu ya Pak Arya? Karena DJP akan terus-menerus melakukan perbaikan demi penyempurnaan layanan agar permohonan pemindah bukuan secara elektronik ini bisa dilakukan secara menyeluruh dan mengakomodir semua jenis permohonan, begitu Pak Ari? Betul Kak Risma. Jadi selama ini baru untuk pertama kali terobosan layanan ini baru hanya satu ya yang bisa diproses ya dari masa yang sama, dari NPWP yang sama. Nanti akan kedepannya kemungkinan akan dilakukan penyempurnaan lagi untuk semua jenis permohonan pemindah bukuan dapat diajukan secara online permohonannya tentunya. Oke Pak Ari, berkaitan dengan IPBK nih Pak Ari, saya dengar penerapan dari IPBK itu masih dilakukan secara piloting Pak Ari. Nah, ini maksudnya gimana ya Pak Ari? Jadi Kak Risma,
kita lakukan uji coba dulu. Sebelum uji coba pun dilakukan penelitian dulu. Jadi ke 10 KPP dengan permohonan PPK terbanyak itu dilakukan survei mendalam, dilakukan kajian, baru selanjutnya diputuskan atau diterbitkan untuk layanan EPBK ini tentunya ke 10 KPP tersebut dengan permohonan PPK terbanyak. Seperti itu Kak Risma. Berarti maksud dari piloting IPBK ini itu sebagai uji coba begitu ya Pak ya, dan pilotingnya itu juga berdasarkan permohonan PBK di KPP terbanyak begitu ya? Ya betul, jadi piloting uji coba di KPP dengan permohonan terbanyak atas PPK, seperti itu. Oke Pak Ari, lalu untuk sekarang ini apakah penerapan IPBK ini sudah diimplementasikan secara nasional atau bagaimana ya Bapak? Mulai hari Senin kemarin, tanggal 12 Desember 2022, IPBK mulai berlaku secara nasional. Jadi tidak hanya di 10 KPP piloting, namun sekarang sudah diberlakukan secara nasional. Dan sudah ada beberapa permohonan PPK masuk secara online. Seperti itu. Oh begitu. Lalu untuk permohonan PBK yang selama ini dilakukan secara manual ke KPP melalui pos, apakah dengan adanya IPBK ini menjadi ditiadakan Pak Ari? Untuk PPK secara manual masih ada Kak Risma. Jadi IPBK karena masih terbatas layanannya, yaitu hanya dari masa ke masa dan dari satu NPWP dan dari kode billing yang dibuat oleh DJP atas permohonan pemindah bukuan selain tersebut di atas, maka masih dilakukan layanan secara manual seperti biasa. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya adanya IPBK dan manual ini sebenarnya berjalan beriringan. Cuman untuk IPBK itu melayani beberapa porsi saja begitu ya. Adakah dengan adanya IPBK ini tidak meniadakan PBK yang dilakukan secara manual begitu Pak Ari. Jadi WP itu bisa memilih dia mau pakai manual atau dia mau pakai IPBK. Begitu Pak Ari. Begini Kak Risma, jadi saya perjelas untuk EPBK karena masih program baru, ini baru sebatas pemindah bukuan dari masa ke masa dari satu NPWP yang sama, misalnya dari PTA ke PTA dengan misalnya masa Oktober ke masa Desember, seperti itu, ada kesalahan pembayaran seperti itu dari masa ke masa seperti itu. Dan dari KJS ke kode billing, dari kode billing yang diterbitkan oleh DJP, dari kode billing yang diterbitkan oleh DJBC belum bisa seperti itu. Selain itu pemindah bukuan atas selain itu maka masih dimungkinkan atau dibuka layanan secara manual. Ya, seperti itu. Dengan pemrosesannya sama, Kak Risma. Prosesnya ini hanya permohonannya aja. Yang satu melalui permohonan elektronik online melalui kanal yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan yang satu seperti biasa masih secara manual di pajak dengan mengambil antrian helpme ya, antrian online, datang KPP untuk menyampaikan permohonannya atau bisa dikirimkan via jasa ekspedisi seperti itu. Okay. Pemrosesannya masih sama, dasar hukumnya masih sama, PMK 242, kita proses dan penelitian, maka akan terbit produk hukum pemindah bukuan. Oke, jadi intinya wajib pajak bisa memilih ya, dia mau mengajukan manual atau dia mau mengajukan PBK melalui IPBK itu bisa memilih ya Bapak. Untuk yang masih sederhana seperti itu kita kategorikan yang masih yang sudah sederhana, disebutkan tadi ya. Bisa dari satu NDP salah misalnya kode jenis setor gitu ya. Dari masa April nih dipindah bukuan ke masa Desember nih. Itu disarankan untuk IPBK seperti itu. Okay. Nah, selain itu pemindah bukuan yang lebih internya lebih kompleks mungkin ya, itu untuk pemindah bukuan dari PPK ke masa, dari hutang misalnya dari masa ke hutang pajak itu memakai manual seperti itu karena belum bisa diproses di permohonan EPBK. Oke, Pak Ari. Oke, kalau tadi kita sudah menyinggung terkait dengan IPBK nih Pak.
untuk hasil dari permohonan atas PBK yang diajukan melalui IPBK ini, kan kita mengajukannya secara online nih. Apakah nanti hasilnya juga dikirim secara online? Apakah tetap sesuai dengan prosedur PBK yang secara manual, Bapak? Untuk IPBK ini yang berubah hanya baru pada permohonannya saja. Mekanisme permohonannya kalau dulu manual, sekarang berganti melalui elektronik atau online. Jadi permohonannya tidak perlu datang, tidak perlu memakai jasa ekspedisi, cukup dengan membuka DJP online masing-masing, tentunya dengan sudah perbarui profilnya di profilnya tersebut untuk ditambahi menu layanan IPBK seperti itu. Untuk hasilnya masih sama saja. Jadi hasilnya kita kirim secara manual, kita kirim pos ya, jasa ekspedisi seperti itu. Masih tanda tangan basah. Belum seperti yang tentunya kita tahu e-faktur, karena sudah ada barcode, tidak perlu dicetak, kayak cukup dikirimkan secara ke rekanan, dikirimkan secara format soft copy atau PDF seperti itu. Kalau IPBK masih sama seperti diproses seperti manual, dasar hukumnya masih sama, belum berubah. Ini dikirim secara manual, tanda tangan basah oleh kepala kantor seperti itu. Oke, berarti untuk IPBK ini, menu IPBK ini ada pada layanan menu DJP online ya Bapak ya. Lalu kalau misal nih, pada laman DJP online kita, menu IPBK ini tidak muncul. Nah, solusi untuk mengatasinya gimana ya Pak Arya? Untuk menu IPBK ini dapat diakses di laman DJP online. Dan bila tidak muncul di menu DJP online, maka langkah yang dilakukan adalah lakukan update profil. Di profil itu maka nanti akan muncul berbagai layanan, klik yang menu IPBK. Namun bila masih terdapat juga kendala, dapat menghubungi kantor pajak terdaftar, maka nanti petugas penyuluh pajak atau petugas IT yang ada di situ akan membuat laporan ke tim IT pusat untuk dilakukan perbaikan seperti itu. Jadi kuncinya ada pada update profil ya kawan pajak. Jadi kalau untuk kawan pajak belum muncul nih menu IPBK-nya di laman DJP online, artinya kawan pajak mungkin belum mengupdate profilnya untuk menampilkan layanan IPBK-nya begitu. Oke Pak Ari. Lalu kalau misal nih dengan adanya PBK ini, pengajuan permohonan PBK dilakukan secara mandiri kan. Nah, gimana kalau misal ada kesalahan input dan sudah terlanjur terkirim Pak Ari PBK-nya? Wajib pajak harus ngapain nih gitu? Untuk PBK yang diajukan secara mandiri terus ada kesalahan seperti itu ya? Betul Pak Ari. Kesalahan misalnya sudah terlanjur menginput dan dapat BPS-nya, tapi ternyata salah nih. Salah entah masanya. Iya betul, entah salah di masa atau salah satu hal inputannya begitu. Oke, berarti sudah dapat EPPS, ya tetap ditunggu, diajukan ke kita. Misalnya nih, ada kesalahan seperti itu, kan ada hasilnya kan bisa kita lakukan penelitian kan ya. Penelitian oleh petugas penyuluh, itu hasilnya ada 2, ditolak atau disetujui. Bisa ditolak, nanti diajukan lagi. Namun bila ternyata salah, misalnya salah masa ya, kita nggak ngerti ya, aslinya mau dimasakan ke Desember nih, ternyata terinput November nih, otomatis kan salah itu. Nah itu ditunggu sampai selesai keluar surat keputusan PBK. Nah baru nanti diajukan lagi namanya PBK ke masa lagi. Jadi dari hasil PBK ini ke masa, namun belum bisa ya diajukan secara IPBK. Sebagaimana tadi Bapak sudah sebutkan di awal ya. Untuk IPBK hanya ada beberapa poin saja yang bisa diajukan melalui layanan itu. Gitu. Maka diajukan lagi melalui permohonan yang seperti biasa nih, masih manual seperti itu Kak Risma.
Oke, berarti Seperti itu. intinya kalau ada WP yang salah input dan sebagainya, jika statusnya mungkin diterima atau ditolak, intinya jika memang masih salah menurut wajib Diajukan pajak, lagi. iya diajukan lagi, tapi harus Seperti selesai itu. prosesnya dulu nih Pak ya, Bisa, nggak bisa bisa. Tidak double bisa. input ya Bapak Seperti ya. itu tidak bisa. Seperti Oke. Oke, wah seru sekali nih ya perbincangan saya dengan Pak Ari kali ini membahas terkait dengan IPBK gitu. Cukup seru sekali karena saya sudah terjawab nih semua pertanyaan yang ada di benak saya melalui Pak Ari ini gitu. Semoga apa yang saya tanyakan, apa yang menjadi pertanyaan pada Let's Spot kali ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada pada benak kawan pajak semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ari karena sudah bersedia hadir di Let's Spot episode kali ini membahas bersama saya berkaitan dengan IPBK ini. Saya ucapkan terima kasih karena waktu dan kesempatannya sudah hadir bersama saya ya Pak Ari ya. Sama-sama Kak Risma, terima kasih juga kepada Kak Risma telah mengundang saya di acara podcast ini, dan kepada kawan pajak, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Baik Pak Ari, terima kasih banyak. Terakhir kali saya ucapkan jangan kapok untuk datang lagi ke Let's Spot episode-episode berikutnya bersama saya ya Pak Ari akan menjadi narasumber di next episode mungkin Pak Ari ya. Oke, saya tunggu undangannya. Kak Risma. Oke. Baik kawan pajak, tidak lupa saya ingatkan kembali untuk ikuti terus update perkembangan informasi perpajakan terkini di laman media sosial kami. Jangan lupa follow kami di Instagram @pajakmadya2jakut, Twitter kami di pajakmdia2jakut, YouTube kami di KPP Madya 2 Jakarta Utara, serta hotline Linktree kami di https://linktree/kpp098. Jangan lupa klik lonceng di bawah ini, serta like, comment, subscribe, dan juga share juga ya ke seluruh keluarga dan teman-teman kalian semua. See you on the next episode and bye!